Bentar ya, aku hitung. Dari sekolah nggak disekolahin, ditelepon polisi datang ke rumah. Kalau orang Taiwan, iya. Oke guys, welcome back to Kepo Bareng Stella. Kepo banget, guys. Kali ini kita kembali lagi ke sesi cerita di Taiwan. Jadi sebelum kita lebih lanjut cerita apa itu tentang keluarganya Mbak Galuh, ya Mbak Galuh, ya kalian bantu aku ya untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga bantu ya untuk share. Oke, tunggu apa lagi? Langsung saja kita time to kepo. Oke, sekarang aku mau tanya sama Mbak Galuh dulu. Awalnya tuh datang buat apa? Awalnya kuliah, terus masih kuliah juga. dari ada Zia atau belum ada Zia? belum ada Zia. Awal-awal Mbak Galuh datang ke sini itu mungkin ada culture shock. Kira-kira culture shock apa yang mungkin orang lain nggak punya? Ada 3 hal kayaknya. Pertama itu adalah makanan, terus abis itu bahasa, terus sama komunikasi, sama toilet. 4 berarti. Oh iya sih, tiga 4 ya, sama toilet. Kalau makanan apa ya, kalau di sini kan cenderung hambar ya. Ya. Kalau Indonesia kan serba berbumbu, micin gitu kan. Terus abis itu gula garamnya juga banyak. Ya. Nah, begitu di sini tuh kayak ketemu udah hambar, terus ada apa ya, kayak bumbu-bumbu herbs yang rasanya tuh kayak kita tuh nggak familiar. Banyak jahe, padahal kan kita paling ada jahe ya di Indonesia, cuman kan kayak nggak sebanyak di sini. Kalau di sini kan sampai jadi kudapan gitu kan. Nah itu terus Kudapan itu? cemilan. Oh. Kayak difermentasi kayak cotofu. Oh. Nah gitu. Apa ya? Ya paling kalau belanja terus sama nyewa rumah. Nah nyewa rumah kan kita perlu komunikasi sama orang lokal kan. Terus abis itu kita kayak nawar mau ini harganya berapa, terus kayak gitu. Terus abis itu sewanya harus kayak gimana. Komunikasi. Kalau kita di Indonesia terbiasa kayak ada apa sih, strata ke orang muda sama orang tua gitu. Oh, jadi kayak lebih sopan. Kalau di sini kan ya kamu gitu. Meskipun mungkin mereka ada ya kayak bahasa yang lebih halus. Cuman kan kayak mungkin udah modern kali ya. Jadi orangnya ngomong ya udah to the point gitu. Terus kalau semisal heran terhadap sesuatu, kalau kita kan kayak kita batin aja ya. Ini ngapain orang pakai kerudung atau apa itu. Mereka enggak gitu. Kamu nggak panas kayak gitu. Iya. Jadi gitu, kamu nggak panas kayak gitu. Nah terus jadi yang kayak gitu-gitu, jadi kita harus ngejelasin, dan mau ngejelasin enggak ini nggak panas, ini tuh muslim kan susah mau pakai cungwen kan ya, awal-awal datang kita nggak bisa, jadi kita cuma bilang kayak gitu aja tuh. Zaman aku datang ya sama ini kan jarang ya, jadi orang melihatnya kayak wow itu ninja gitu. Toilet, Indonesia kan suka basah-basah. Jadi sampai ada pengalaman di sini aku, dan sampai sekarang kalau kemana-mana, terutama kayak perjalanan jauh, selalu bawa botol. Oh, botol Buat cebok. botol bidet itu. Apapun. Oke. Terus itu kan cerita awal Mbak Galuh di sini, culture shocknya. Terus selama Mbak Galuh tinggal di Taiwan, kan udah lama nih. Pasti ada cerita-cerita yang paling berkesan. Paling berkesan apa ya? Oh iya, melahirkan sama bantuin temen. Ada banyak sebenarnya, cuman yang kayak buat aku sangat beda banget gitu kan ya sama di Indonesia itu, melahirkan sama bantuin teman-teman untuk cari rumah. Jadi aku tuh ngelihat apa tagihannya itu kalau nggak salah sekitar 40.000, karena kan kebetulan habis melahirkan di Indonesia tuh
ada kayak masuk, ada perawatan gitu, jadi kita harus masuk ruang khusus gitu kan. Terus dari 40.000 itu kita cuma bayar 3.000 udah iya udah nginep 3 hari. Terus perawatannya Desia semuanya. Ya hitungannya gratis itu. Iya, semurah itu gitu. Kalau di Indonesia bayar berapa? Aku kan belum pernah melahirkan. Sekitar 20 itu. 20. 20. Ih, kan mahal ya. Oh, tolongin teman. Namanya ada apa yang berkesan sama tolongin teman? Karena aku ngerasain susah ya, ngerasain susah banget, dan kita tuh di sini kayak nomaden banget kan ya. Kamu pindah berapa kali? Bentar ya, aku dari Jomblo juga pernah. Pernah sekali. Terus habis itu jalan kayak apa itu, terus kalau yang bawahnya ini kasihannya Jadi 6 kali Mbak Galuh pindahan. Terus apa ya, itu sebenarnya refreshing ya, cuman sama nah, kayak kita tuh ngerasain situasi yang baru, lokasi yang baru. Cuman kalau orang tua bilang karena Indonesia, mungkin di Indonesia banyak ya kali yang kayak orang luar terus tinggal di dalam, cuman kan kalau pengalamanku pribadi kan nggak ada pengalaman itu kecuali kos waktu S1 dulu kan. Nah, tapi kan sepenuhnya kan kita kayak netep gitu. Ibu sampai bilang kamu tuh kayak keong katanya. Rumah kamu nih jadi rumahnya dibawa pindah-pindah kemana-mana. Nah, karena pengalaman itulah aku jadi kayak terpikir pengen bantuin temen gitu. Itu jadi terus yang kedua jadi agent, bukan jadi agent sih ya, gratis gitu tapi bantuin nyariin gitu kan. Kalau misal Stella baru datang gitu, Mbak nyari rumah di mana? 591 gitu. Oh iya, tapi kan gimana caranya kan, nggak familiar kan guys, jadi kalau misalnya kalian mau nyari rumah bisa tanya agen Mbak Galuh. Bu Galuh atau Mbak Galuh? Mbak aja, biar kelihatan muda. Apa ya, banyak sih sebenarnya. Untuk apa dulu nih? Untuk keluarga yang mau datang ke sini. Untuk keluarga yang mau datang ke sini. Apakah kalau misalnya kan beasiswa itu kalau untuk di NTUST ya itu 18.000 per bulan. Banyak ya. Naik berarti. Mbak Galuh Dulu aku cuma 15 kalau PhD. Oh, sekarang 18. 20 kalau di CS. CS itu apa? Computer Science. Wena. Aku nggak tahu ya, temanku bilangnya sekitar 20. Ya itulah, makanya dapat beasiswa cuma segitu ya. Kalau aku pribadi kayaknya kalau segitu tinggal di luar, Wah, kurang banget. Kurang? Cukup kalau Cukup? single. Kalau single. Tapi kalau untuk berkeluarga berapa ya? Kalau berkeluarga, sebenarnya kalau berkeluarga itu tergantung sewa rumahnya sih. Kalau makan kan kita bisa ngirit atau mungkin kita masak sendiri, atau kalau beli mungkin beli yang murah yang di dekat di kampus kayak gitu kan. Tapi kalau tempat tinggal ini memang tipsnya harus pinter-pinter, kalau bisa kalau memang ada temen lab minta tolong dibantuin temen lab untuk cari rumah yang harganya lebih murah kayak gitu. nanti beasiswanya bisa di-cut. Enggak ada masalah itu. Nanti ada tips dan trik sendiri ya. Kasih yang lain. Terus ada lagi nggak tips berikutnya itu aja. selama tinggal di sini? Itu aja sih, kayaknya sekolah, paling milih sekolah anak. Karena kalau sekolah anak di sini kayak dulu kan awal-awal waktu masih suami belum kerja kan, jadi aku sempat nge-help Desia anakku itu untuk nggak sekolah dulu, jadi aku homeschooling dulu sementara karena memang nggak ada duit. Karena semurah-murahnya di sini kan, paling murah di sini adalah sekolah negeri. Semurah-murahnya itu kalau untuk duit beasiswa itu masih kayak kita udah ngeden banget gitu loh, kayak yang aduh susah banget. Informasi aja ya, satu semester itu untuk anak SD, untuk anak TK kecil dari umur 3 tahun sampai umur 5 tahun itu per semesternya kemarin itu 14.000 tanpa makan 14.000 gitu. Lebih murah kalau kita bayar langsung setahun, cuman 10 ribuan lah itu tanpa makan kan, karena kan 10.000 1 tahun
per semesternya jadi 10.000 gitu. Oh. Kalau cuma 1 semester aja kita kenanya 14.000. Terus kalau kita langsung 2 semester bayar ini kurang lebih 10 ribuan, 10 atau 11 lah tanpa makan. Jadi awal-awal itu Mbak Galuh memutuskan untuk anaknya Mbak Zia itu Homeschooling dulu. Jadi Mandarin ini dibantuin. itu masuk homeschooling. Iya, salah satu. Oh. Karena aku nyiapin dia untuk cuman ketika dia udah masuk SD. SD kan mau nggak mau, kalau TK boleh lah kita take care sendiri kan. Kalau TK kan di sini kayak Main-main. daycare aja Iya. gitu tuh untuk pendidikan dia. Jadi anak-anak di sekolah yang di negeri. Karena kalau di sini anak kalau udah masa sekolah nggak disekolahin, ditelepon polisi datang ke rumah. Kalau orang Taiwan, iya, bahkan temanku orang Indonesia, anaknya nggak masuk 3 hari berturut-turut tanpa kabar. Maksudnya ini anak sakit atau apa nggak ngabarin Polisi lausenya. yang telepon. Lausenya dicari polisi, orang tuanya ditegur sama polisi, ini anaknya nggak sekolah. Beneran. What the? Sampai segitunya. Kalau Indonesia lo mau bolos banget. Iya. Wih. Seperti jadi mungkin kena ada UU penelantaran anak kali ya. Yang paling menyenangkan. Paling menyenangkan Atau bisa jalan-jalan sama dia sama suaminya kemana yang aku paling- jarang jalan-jalan. Ya. Jarang. Berarti stay home. Aku manusia. Makanya pindah rumah terus kan, jalan-jalannya di rumah. Jadi karena ini sebenarnya nggak bagus ya. Jadi kayak suami kerja terus aku sibuk di kampus gitu kan. Sementara si bocah sebenarnya boring banget kan ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang lainnya mungkin kalau lihat YouTube ini. Jadi saya bukan sombong gitu. Karena emang kepepet waktu gitu, suami kerja terus kan aku istilahnya single fighter, aku harus kuliah, ngurusin anak, ngurusin suami, bayinya 2 kan gitu. Bayi gede sama bayi kecil. Bayi gede bayi kecil. Jadi kayak mau main itu Sabtu Minggu pun aku harus nge-lab gitu kan. Seperti itu Stella. Sabtu Minggu ngelat. Ini harusnya sebenarnya kemarin aku nge-lab. Tuntutan dari profesor atau Kalau nggak gitu nggak kelar. Oke. Gitu. Jadi memang tanggung jawab pribadi sih, lebih ke aware gitu. Jadi untuk Desi-nya gimana untuk mengatasinya? Apa dia memahami apa? Desi, akhirnya ya aku bisa provide dia mainan-mainan di rumah, kayak aktivitas-aktivitas di rumah. Aku ajarin dia bikin komik, jualan komik. Dia mau jualan komik loh. Oh. Kayak gitu. Jadi dia suka gambar kan. Terus abis itu jadi aku ngasih mainan-mainan yang emang dia suka gitu. Jadi kayak dari bebevian gitu. Jadi dia ngomong sendiri, main sendiri. Kayak gitu doang sih. Kasian banget sih anakku. Tapi kan Maaf ya. tapi kan temannya biasa juga datang sih. Nah itu culture-nya yang salah satu culture shock-nya itu tuh kita nggak kenal tetangga. Oh iya. Iya itu sih, kita nggak kenal tetangga. Jadi kalau di Indonesia bisa main gitu kan, ada apa jam makan siang atau pas sore-sore Teman gitu. sekolahnya nggak pernah datang juga main-main di sini. Nggak ada. Aku pernah bilang ke sama Dede, kamu temennya boleh loh kalau main. Katanya temen, nggak, katanya tuh kata mamanya harus nanya, kenal orang tuanya dulu, harus tahu silsilahnya, harus tahu nomor telepon, ini orangnya baik atau enggak, seperti itu. Tanya tuh anaknya, ya kan Dek? Tuh. Astaga, Sampai segitu. Iya, karena memang secure banget, takut. Apalagi kan ya meskipun dia teman satu kelas kan orang tuanya nggak sekelas, Iya. gitu kan mereka nggak tahu gimana karakter orang tuanya kan. Siapa tahu anaknya digebukin mulu kalau di rumah kan kita nggak tahu gitu loh. Nah seperti itu sih, mereka kayak itu. Tapi kalau aku ngelihat sih lebih mereka nggak mau ngerepotin. Tanya sama Mbak Galuh. 3 kata untuk Taiwan. Menurut Aku mau main. tiga Main kata nyaman, terus abis itu duit banyak. duit banyak. Bener sih. Duit banyak, terus abis itu tertata. Apa yang tertata?
fasilitasnya, Oh. terus prosedur termasuk kayak keamanan, terus sampai kayak anak tadi didatengin ini Polisi. gara-gara nggak masuk gitu kan. Didatengin atau ditelepon? Pertama ditelepon, terus ada yang pengalaman langsung didatengin segitu. Karena nggak dijawab mungkin ditelepon. Aku nggak tahu yang mungkin. Terus abis itu prosedur NHI-nya enak, transportasinya Yes. itu yang bikin nyaman juga itu transportasi. Friendly. Musim friendly, benernya yang terakhir itu musim. Enggak, ini lebih dari 3 dong. Nyaman itu tadi ya. Nyaman. Nyaman. Oke, jadi berarti di sini guys di Taiwan itu sekarang pemerintah udah apa ya merencanakan atau maksudnya lebih care lah sama yang ada menginformasikan. dan terus dia tuh lebih banyak sekarang restoran yang mulai melegalkan halal. Kalau mereka udah tulis halal itu berarti udah ada surat. Ini beda orang juga ya. Jadi ada kalau orang Taiwan, karena mereka orangnya emang taat banget tadi ya. Jadi mereka benar-benar dapat sertifikat dari masjid. Jadi mestinya ngeluarin dari masjid di Taiwan gitu kan. Emang ada gitu dari per tahun sertifikat halal. Nah tapi kalau yang mungkin ada orang Indonesia yang bisnis gitu, karena mereka ngelabelin sendiri. Iya ada aku ngomong gitu. Tapi mungkin setelah tahu, ya mudah-mudahan aja ya, setelah tahu bahwa sebenarnya itu bayar sertifikat halal itu nggak mahal loh, 500 per tahun. 500 NT. Per tahun. Setauku loh ya, itu aku nggak tahu kalau memang ada yang dapat informasi lebih mahal dari itu, aku nggak tahu ya. Cuman pernah nanya itu 500 per tahun. Ribu lagi udah Ya murah loh. jadi kalau bisa dilabelin Iya. gitu, nggak bikin label sendiri gitu. Oke, kayaknya itu aja. Oke guys, itu aja untuk video kali ini cerita bersama Mbak Galuh, keluarga Mbak Galuh. Jadi misalnya kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, Subscribe, komen, komen dulu, komen terus share, udah tadi share. share ya. Oke guys, bye bye. Makasih. Makasih juga.